Modul pembelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL, dan proyek PJBL. Mata pelajaran, dapat disesuaikan dengan konteks mata pelajaran. Jenjang pendidikan, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Alokasi waktu, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Deskripsi modul. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dua pendekatan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran berbasis masalah Problem Based Learning atau PBL, dan pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning atau PJBL. Melalui modul ini, peserta didik akan memahami konsep dasar, karakteristik, manfaat, langkah-langkah implementasi, serta perbedaan dan persamaan antara PBL dan PJBL. Selain itu, modul ini juga akan membahas strategi pengelolaan kelas dan penilaian dalam konteks kedua pendekatan pembelajaran ini. Diharapkan, setelah mempelajari modul ini, peserta didik dalam konteks ini merujuk pada guru atau calon guru, akan mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan efektif melalui pendekatan PBL dan PJBL. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip utama dari pembelajaran berbasis masalah PBL, dan pembelajaran berbasis proyek PJBL. Mengidentifikasi karakteristik kunci yang membedakan dan menghubungkan PBL dan PJBL. Menganalisis manfaat dan tantangan dalam mengimplementasikan PBL dan PJBL dalam konteks pembelajaran. Menjelaskan langkah-langkah implementasi PBL dan PJBL secara sistematis. Membedakan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan PBL dan PJBL. Merancang aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip PBL dan PJBL. Mengembangkan strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam konteks PBL dan PJBL. Memilih dan merancang instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur hasil belajar dalam PBL dan PJBL. Menganalisis contoh-contoh implementasi PBL dan PJBL dalam berbagai konteks mata pelajaran. Mengevaluasi efektivitas implementasi PBL dan PJBL dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Materi pembelajaran. Bagian 1, pengantar pembelajaran berbasis masalah PBL. 1.1 Konsep dasar PBL. Definisi PBL dan esensi pembelajaran yang berpusat pada masalah. Filosofi dan landasan teori yang mendasari PBL konstruktivisme, kognitivisme. Peran masalah sebagai pemicu pembelajaran dan konteks aplikasi pengetahuan. 1.2 Karakteristik utama PBL. Masalah sebagai titik awal pembelajaran, ill-structured problems, authentic problems. Peserta didik sebagai pemecah masalah aktif dan mandiri. Guru sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar. Pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil, kolaborasi, dan diskusi. Proses inquiry dan investigasi untuk mencari solusi. Integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Refleksi terhadap proses dan hasil pemecahan masalah. 1.3 Manfaat PBL dalam pembelajaran. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Mendorong kemandirian dan tanggung jawab belajar. Mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Mengembangkan keterampilan metakognitif. 1.4 Tantangan dalam implementasi PBL. Persiapan masalah yang relevan dan menantang. Pengelolaan waktu dan sumber daya. Peran guru sebagai fasilitator yang efektif. Penilaian proses dan hasil belajar yang komprehensif. Kesiapan peserta didik untuk belajar mandiri. Bagian 2, langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis masalah PBL. 2.1 Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Menyajikan masalah yang menarik dan relevan.
Membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi peserta didik. Membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran. 2.2 Fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Membentuk kelompok belajar yang efektif. Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisir tugas belajar terkait masalah. Menetapkan peran dan tanggung jawab anggota kelompok. 2.3 Fase 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Membantu peserta didik melakukan analisis dan sintesis informasi. Memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide antar anggota kelompok. Memberikan bimbingan dan dukungan sesuai kebutuhan. 2.4 Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Membantu peserta didik merencanakan dan menghasilkan solusi atau produk pemecahan masalah. Mendorong peserta didik untuk menyajikan hasil karyanya dalam berbagai bentuk presentasi, laporan, demonstrasi, dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik. 2.5 Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan solusi yang dihasilkan. Memberikan umpan balik konstruktif terhadap kinerja individu dan kelompok. Menarik kesimpulan dan menggeneralisasi pembelajaran. Bagian 3, pengantar pembelajaran berbasis proyek PJBL. 3.1 Konsep dasar PJBL. Definisi PJBL dan esensi pembelajaran yang berpusat pada proyek. Fokus pada menghasilkan produk atau karya nyata. Keterkaitan dengan konteks dunia nyata dan aplikasi praktis. 3.2 Karakteristik utama PJBL. Proyek sebagai fokus utama pembelajaran. Peserta didik sebagai perancang dan pelaksana proyek. Guru sebagai fasilitator, mentor, dan konsultan. Pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan interdisipliner. Proses inquiry dan eksplorasi yang mendalam. Pengembangan keterampilan abad ke-21 kreativitas, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis. Presentasi dan evaluasi produk proyek. 3.3 Manfaat PJBL dalam pembelajaran. Meningkatkan keterampilan manajemen proyek dan organisasi. Mendorong kreativitas dan inovasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Meningkatkan pemahaman konsep melalui aplikasi praktis. Membangun rasa percaya diri dan kepemilikan terhadap hasil belajar. Mengkaitkan pembelajaran dengan dunia nyata dan karir masa depan. 3.4 Tantangan dalam implementasi PJBL. Perencanaan proyek yang matang dan realistis. Pengelolaan waktu dan sumber daya yang efektif. Pembimbingan dan pendampingan yang intensif. Penilaian produk dan proses proyek yang adil dan komprehensif. Keterampilan peserta didik dalam bekerja mandiri dan berkolaborasi. Bagian 4, langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis proyek PJBL. 4.1 Fase 1, penentuan pertanyaan mendasar, start with the essential question. Mengajukan pertanyaan yang menantang dan relevan yang mendorong peserta didik untuk melakukan investigasi mendalam. Mengaitkan pertanyaan dengan kurikulum dan konteks dunia nyata. 4.2 Fase 2, perencanaan proyek, design a plan. Membantu peserta didik merumuskan tujuan dan ruang lingkup proyek. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Menyusun jadwal dan pembagian tugas dalam kelompok. Mengembangkan rencana penilaian proyek. 4.3 Fase 3, penyusunan jadwal, create a schedule. Membuat timeline yang jelas untuk setiap tahapan proyek. Menetapkan tenggat waktu untuk tugas-tugas spesifik. Memantau kemajuan proyek secara berkala. 4.4 Fase 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the students and the progress of the project. Guru secara aktif memantau dan membimbing peserta didik dalam melaksanakan proyek.
Memberikan umpan balik konstruktif dan dukungan yang dibutuhkan. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar anggota kelompok. Mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang muncul. 4.5 Fase 5, menguji hasil assess the outcome. Peserta didik mempresentasikan dan mendemonstrasikan produk atau hasil proyek mereka. Melakukan evaluasi terhadap kualitas produk, proses pelaksanaan, dan pemahaman konsep. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling memberikan umpan balik. 4.6 Fase 6, mengevaluasi pengalaman evaluate the experience. Peserta didik melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses proyek. Mengidentifikasi hal-hal yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Menarik pelajaran berharga dari pengalaman proyek. Guru melakukan evaluasi terhadap efektivitas proyek dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bagian 5, perbandingan dan persamaan antara PBL dan PJBL. 5.1 Persamaan antara PBL dan PJBL. Berpusat pada peserta didik, student centered. Mendorong pembelajaran aktif dan bermakna. Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Melibatkan kolaborasi dan komunikasi. Berkaitan dengan konteks dunia nyata. Guru berperan sebagai fasilitator. 5.2 Perbedaan utama antara PBL dan PJBL. Fokus utama, PBL fokus pada pemecahan masalah, sedangkan PJBL fokus pada menghasilkan produk atau karya nyata. Titik awal, PBL dimulai dengan adanya masalah, sedangkan PJBL dimulai dengan pertanyaan mendasar yang mengarah pada pembuatan proyek. Hasil akhir PBL adalah solusi terhadap masalah, sedangkan hasil akhir PJBL adalah produk atau karya nyata. Proses dalam PBL lebih menekankan pada inquiry dan analisis masalah, sedangkan proses dalam PJBL lebih menekankan pada perencanaan, pembuatan, dan presentasi produk. Bagian 6, peran guru dan peserta didik dalam PBL dan PJBL. 6.1 Peran guru. Fasilitator, membantu peserta didik dalam proses belajar tanpa memberikan jawaban langsung. Motivator, mendorong semangat dan rasa ingin tahu peserta didik. Pembimbing, memberikan arahan dan dukungan sesuai kebutuhan peserta didik. Manajer pembelajaran, mengelola waktu, sumber daya, dan interaksi dalam kelompok. Penilai, merancang dan melaksanakan penilaian yang otentik dan komprehensif. Narasumber, jika diperlukan, memberikan informasi atau klarifikasi jika peserta didik mengalami kesulitan. 6.2 Peran peserta didik. Pembelajar aktif, terlibat secara aktif dalam proses pemecahan masalah atau pembuatan proyek. Kolaborator, bekerja sama dengan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemikir kritis, menganalisis informasi, mengevaluasi solusi, dan membuat keputusan yang obosnovannya. Pemecah masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikannya dalam PBL. Perancang dan pembuat produk, merencanakan, merancang, dan membuat produk atau karya nyata dalam PJBL. Komunikator, menyampaikan ide, hasil kerja, dan umpan balik secara efektif. Pembelajar mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Bagian 7, pengelolaan kelas dalam PBL dan PJBL. 7.1 Pembentukan kelompok belajar yang efektif. Strategi pembentukan kelompok heterogen, homogen, berdasarkan minat. Penetapan peran dan tanggung jawab dalam kelompok. Pengembangan keterampilan kerja sama tim. 7.2 Pengaturan ruang belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk kolaborasi dan eksplorasi. Penyediaan akses terhadap sumber daya yang relevan. 7.3 Manajemen waktu dan tugas. Membuat jadwal yang realistis dan fleksibel. Membantu peserta didik mengelola waktu dan tugas secara efektif. Penggunaan alat bantu manajemen proyek misalnya,
Checklist, Timelin. 7.4 Strategi mengatasi tantangan dalam kelompok. Menangani konflik dan perbedaan pendapat. Mendorong partisipasi aktif dari semua anggota kelompok. Memberikan dukungan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Bagian 8, Penilaian dalam PBL dan PJBL. 8.1 Prinsip-prinsip penilaian autentik. Relevan dengan tugas dan konteks dunia nyata. Mengukur berbagai aspek pembelajaran pengetahuan, keterampilan, sikap. Melibatkan berbagai sumber informasi produk, proses, refleksi. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 8.2 Instrumen penilaian dalam PBL. Rubrik penilaian pemecahan masalah. Observasi partisipasi dalam diskusi kelompok. Penilaian presentasi solusi masalah. Penilaian laporan hasil penyelidikan. Penilaian diri dan penilaian teman sejawat. 8.3 Instrumen penilaian dalam PJBL. Rubrik penilaian produk proyek. Penilaian presentasi proyek. Penilaian laporan proyek. Penilaian keterampilan kolaborasi. Jurnal refleksi peserta didik. Portofolio proyek. 8.4 Mengembangkan rubrik penilaian. Langkah-langkah menyusun rubrik yang jelas dan terukur. Kriteria penilaian yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Deskriptor kinerja pada berbagai tingkatan. Bagian 9, Contoh implementasi PBL dan PJBL. 9.1 Contoh implementasi PBL dalam berbagai mata pelajaran. Studi kasus dalam mata pelajaran IPS. Simulasi eksperimen dalam mata pelajaran IPA. Analisis masalah sosial dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pemecahan masalah matematika kontekstual. 9.2 Contoh implementasi PJBL dalam berbagai mata pelajaran. Membuat model atau prototipe dalam mata pelajaran IPA atau teknologi. Menulis dan menerbitkan buku cerita anak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Merancang kampanye sosial dalam mata pelajaran PKN. Membuat video dokumenter dalam mata pelajaran seni budaya. Membangun aplikasi sederhana dalam mata pelajaran informatika. Bagian 10, Evaluasi dan refleksi implementasi PBL dan PJBL. 10.1 Mengumpulkan data efektivitas implementasi. Observasi kegiatan pembelajaran. Analisis hasil penilaian peserta didik. Survei atau wawancara dengan peserta didik dan guru. Analisis portofolio peserta didik. 10.2 Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi. Menganalisis dampak terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik. Merumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Aktivitas pembelajaran. Modul ini akan dilengkapi dengan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif, seperti diskusi kelompok tentang konsep dan karakteristik PBL dan PJBL. Analisis studi kasus implementasi PBL dan PJBL. Merancang rencana pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Mengembangkan rubrik penilaian untuk PBL atau PJBL. Presentasi hasil rancangan pembelajaran. Simulasi pelaksanaan sebagian dari pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Refleksi diri terhadap pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan PBL dan PJBL. Penilaian modul. Penilaian pemahaman peserta didik terhadap modul ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan aktivitas kelompok. Hasil analisis studi kasus. Kualitas rancangan rencana pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Kualitas rubrik penilaian yang dikembangkan. Presentasi hasil rancangan pembelajaran. Laporan refleksi diri. Referensi. Daftar sumber-sumber relevan mengenai PBL dan PJBL. Glosarium. Daftar istilah-istilah penting dalam modul beserta definisinya.
Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi para pendidik dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan proyek (PJBL) untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memberdayakan bagi peserta didik.